lagi sama aku Aisyah Putri Nanti di podcast Let Me Tell You. Nah, di kesempatan kali ini, podcast kami akan membahas tentang startup. Pastinya dari kalian ada yang udah tahu atau ada yang belum tahu. Makanya, kalian harus ikutin podcast kali ini karena aku juga nggak mungkin sendiri. Aku bakal ditemani narasumber yang cantik, kece, dan pastinya bakal membantu banget buat kalian mengetahui about startup. Wow, udah kelihatan narasumbernya cantik-cantik, seger-seger pagi-pagi. Oke, kita harus kenalan dulu nih dari kakak-kakak yang putih abu-abu nih. Siapa nih? Halo guys, perkenalkan nama aku Aura Syifa Nur Fadila. Kalian bisa manggil aku Aura. Halo Kak Aura, satunya lagi dong. Hai semua, kenalin aku Indayani Akila Triana Dewi, bisa panggil Inday. Oke, berarti dengan Kak Aura dan Kak Indah, jangan cuma nama doang nih. Aku boleh tahu nggak sih kalian kuliah di mana? Kebetulan banget ya kak, kita itu satu kampus. Oke. Jadi ya boleh deh ditebak di mana gitu. Klunya itu kampus Ungu. Oke, kampus Ungu di Yogyakarta. Di mana lagi kalau bukan Universitas Amikom Yogyakarta. Berarti kita ini satu alma mater. Aku juga di Amikom, bestie. Tahu prodinya apa? Kakak-kakak di sini. Kebetulan juga kami sama kak. Kalian berdua sama? Iya. Apa tuh prodinya? Ilmu komunikasi. Sama, saya juga berarti ilmu komunikasi. Oke, berarti kalau ilmu komunikasi ini nyambung banget sama materi yang bakal kita bahas, yaitu startup. Oke, berarti startup itu oke, sebelum itu deh, aku mau nanya deh, matkul kesukaan kakak apa? Dari aku dulu nih. Aku sebenarnya aku suka banget sama teknologi informasi. Oke, teknologi informasi. Dosen kesukaannya siapa? Ya, itu dia kayak nyambung gitu nggak sih? Siapa Ibunya tuh? baik banget. Oke. Terus dia tuh kayak bawaannya happy banget, good Cheerful banget. ya, cheerful Bener ya. banget. Siapa tuh? Kalau bukan Bu Alfi. Oke, Bu Alfi. Halo, Bu. Bu Alfi kalau nonton, we love you. Emang itu cheerful banget sih, jadi seru kan. Oke, gak lama-lama kita langsung aja masuk ke konten. Kita bakal bahas nih, bakal dibantu sama kakak-kakak cantik. Nah, kalau tadi kita udah kenalan sama kakak-kakak, langsung kita masuk ke konten aja mungkin ya kak ya. Yang di rumah mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu tentang startup. Maka dari itu, boleh nggak sih kakak-kakak ini bantuin kita untuk kasih tahu startup itu apa sih? Boleh. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama aja mungkin ya kak ya. Menurut Kak Indah sama Kak Aura nih, startup sendiri itu apa sih gitu? Oke, menurut aku startup itu adalah sebuah perusahaan yang baru saja merintis untuk menciptakan sebuah produk. Oke, kalau dari Kak Indah? Menurut aku sendiri, startup itu adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi. Oke, berarti rata-rata jawabannya itu perusahaan yang baru merintis. Iya. Tadi Kak Indah kan bilang bergerak di bidang teknologi. Nah, aku mau tahu startup sendiri itu hanya bergerak di bidang teknologi sendiri atau ada di yang lain gitu? Jenis-jenisnya apa aja sih gitu? Kalau startup itu banyak bidang kak. Contohnya juga di bidang games, properti, ada dari asuransi, ada perdagangan dan masih banyak lainnya sih. Oh, jadi nggak cuma bergerak di bidang teknologi ya? Iya. Oke, keren banget sih pasti. Oke, aku mau nanya nih lebih lanjut. Lihat kakak-kakak yang kece kayak gini Kakak nih. juga. Kita kan termasuk Gen Z ya. Aku mau tahu nih pandangan kakak-kakak terhadap startup dan melihat peluangnya itu untuk kakak-kakak kayak gini tuh apa sih gitu? Kalau menurut aku di era sekarang ini anak muda cocok banget untuk membuka startup, ya nggak sih kak? Oke. Karena menurut aku anak muda zaman sekarang itu masih luas untuk berkreativitas. Terus jiwa mereka tuh masih berjiwa entrepreneurship. Terus juga anak muda zaman sekarang tuh masih giat untuk kerja keras, ya kan kak? Bener banget. Apa-apa duit gitu. Entrepreneur sama kayak di kampus kita kan. Ih. Entrepreneur banget. Oke, kalau tadi katanya kayak wah, anak muda ini sangat berkreativitas, jangan kayak wah peluangnya banyak banget. Nanya nih ke Kak Indah ini. Kak Indah, pernah nggak sih kepikiran pernah gitu pingin, oh aku pingin buat startup deh gitu? Pernah sih sebenarnya. Karena Kasih aku tahu. tuh
suka banget rawat diri aku ya. Oke. Suka banget investasi ke muka aku. Udah tahu kan ini jalannya kemana. Aku pengen gitu punya perusahaan yang nyediain skincare gitu. Oke, skincare. Skincare itu emang banyak banget sih sekarang juga. Gak cuma perempuan, laki-laki, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak harus sudah mulai peduli akan kesehatan kulitnya. Jadi target pasarnya juga luas ya kak. Iya. Jadi kalau misalnya startup itu bergerak di bidang seperti yang kakak tadi sebutin juga, insya Allah makin maju ya. Amin. Amin. Kalau tadi Kak Indah, aku mau nanya Kak Aura. Kak Aura ini pasti apa nih Kak? Kalau Kak Penasaran nih. Indah kan merawat diri kan Kak. Oke. Kalau aku lebih suka ke me time sendiri. Me time butuh banget apalagi mahasiswa kayak gitu. Iya benar banget. Diterbawa Banyak banyak tugas gitu kan. Harus jangan lupa me time gitu kan. Apa tuh Dan Kak? aku pencinta kopi. Waduh, kopi. Jadi kalau me time itu pasti di coffee shop akunya gitu Kak. Apa tuh? Terus di coffee shop tuh bukan cuma bisa me time aja sih. Terus bukan anak muda aja. Oke. Bisa orang tua. Terus kayak ya banyak lah pastinya kan yang di sana. Terus di sana tuh bukan untuk nongkrong aja, tapi di sana juga bisa untuk diskusi. Betul. Khususnya juga untuk me time juga bisa gitu. Bener. Ya kan Kak? Emang suka nongkrong di mana? Jadi aku tuh suka banget kopi kan tadi. Terus aku suka banget nongkrong di kopi kenangan. Oke, kopi kenangan yang Bener, kita aku. tahu juga kopi kenangan itu startup, bener nggak? Bener. Oke. Iya, terus Dan kopi kenangan juga itu cabangnya bukan cuma di satu tempat, nggak Iya. cuma di Jogja teman-teman. Aku dari Karawang, kopi kenangan tuh ada. Kebetulan aku suka banget kopi kenangan. iya ada. Apalagi yang rasanya kopi kenangan mantan. Itu enak banget. Jadi Kak Aura itu terinspirasi dari kopi kenangan ya. Real cuy. Wih, semoga bisa senang. terrealisasikan ya Kak. Amin. Membuat startup-startup yang tadi kakak inginin. Oke, kalau tadi kita udah nanya-nanya Kak Indah sama Kak Aura tentang jenis-jenis startup, terus Kak Indah sama Kak Aura ada kepikiran mau bikin startup apa. Yang pasti startup itu kan pasti butuh dana. Boleh nggak sih kasih tahu teman-teman, kasih tahu aku tahap-tahap pendanaan pada startup itu apa aja? Jadi tahap pendanaan startup itu ada 7. Yang pertama ada pre-seed, seed funding, venture capital, tahapan seri A, seri B, seri C, sama yang terakhir ada IPO yaitu initial public offering. Oke. Kalau tadi kita ngeliat dari seri C, terus IPO, berarti itu udah paling tertinggi ya kata pendanaannya. Berarti startupnya juga udah maju banget. Nah, ngomongin tentang startup yang udah maju, menurut kakak-kakak nih, startup apa sih yang lagi naik daun? Menurut aku ya, Oke, apa? ini juga aku belum kesampaian banget mau buka startup ini. Oh, yang tadi berkaitan Iya. sama terkait startup yang kakak pingin bikin ya? Itu Apa tuh, ada Kak? Sosiola. Oke, Sosiola. Sosiola dia memang menyediakan berbagai produk ya kak? Iya. Boleh tahu nggak sih kenapa startup tersebut bisa naik daun gitu? Karena dia mampu bersaing sama kompetitor-kompetitor yang lainnya. oke. Dan juga kita tahu kan kalau misalnya beli skincare tuh, kalau kita lihat apa namanya, kita beli di e-commerce gitu doang Oke. kan, kita nggak bisa nyobain gitu. betul. Cocok nggak ya nih sama Iya. muka aku. Nah kalau di sosial itu kita bisa tanya sama pegawainya, gimana kak kalau misalnya sama tipe kulit yang begini. Jadi kan lebih enak gitu ya kalau datang langsung ke store. Dilayani dengan baik juga ya Iya. kak? Dan gak cuma satu produk yang aku tahu juga kan? Iya, ada Itu brand berbagai lokal, macam. dan Benar-benar brand dari lengkap. luar. Makanya mungkin dia bisa naik ya, karena peminatnya kan ciwi-ciwi. Gak cuma ciwi-ciwi juga kan, makanya itu. Oke, makasih banget Kak Indah tadi kalau udah nyebutin jenis perusahaan startup yang lagi naik daun. Aku mau nanya deh, turun daun, ada nggak turun daun? Lagi menurun atau nggak udah tidak buka lagi gitu? Gagal bersaing, ada nggak Kak? Aura deh. Setahu aku yang lagi turun itu ada Sorabel kak. Kakak tahu Sorabel nggak sih? Oke, Sorabel yang toko pakaian menjual jenis pakaian gitu dan sandang. Kenapa tuh Kak? Karena kalau menurut aku Sorabel ini mungkin manajemen marketingnya kurang ini ya efisien. Terus juga dia operasionalnya juga kurang mantap mungkin ya. Mungkin juga apa ya? Tidak bisa bersaing mungkin Iya, ya sama benar. kompetitor. Karena kan Lainnya. toko sebelah
menyediakan banyak layanan, Banget sekarang. sangat disayangkan sekali ya. Dan tadi kan kita bilang tadi juga toko sebelah juga menyediakan layanan. Mungkin juga itu lebih lengkap ya Kak, tidak cuma menjual baju, tapi dia juga menyediakan layanan-layanan yang lain, kayak seperti jual pulsa, terus kayak beli tiket. Spill dong Kak, apa nih? Toko orang ya? Iya. Shopee guys, tapi dengar-dengar juga Shopee lagi menurun ya. Iya benar banget Kak. Kenapa sih? Iya, jadi dia menurun karena kalau aku baca-baca sih ya. Oke. Yang menurut Kak Indah aja deh, aku juga pengen tahu informasi apa lagi buat temen-temen deh. Karena dia belum balik modalnya kurang gitu ya, sama dia juga udah kebanyakan bakar uang. Sangat disayangkan sekali ya, semoga membaik ya perusahaannya. Kita butuh banget gitu, check out, habis, duitnya habis. Oke, kita mulai kita ngobrol-ngobrol. Tadi kita ngebahas tentang startup yang lagi naik daun, terus ada yang juga yang sudah tutup ya, udah tidak bisa bersaing dengan kompetitor. Itu ada hubungannya nggak sih Kak sama teknologi? Aku mau nanya deh, hubungannya teknologi sama startup tuh apa sih? Pentingnya tuh apa gitu? Penting banget. Sangat penting. Kenapa tuh? Karena di era digital zaman sekarang itu pasti semua orang udah pada punya sosial media masing-masing gitu. Oke, benar. Jadi ya semua itu pasti kita akses dari Sosial sosial media. media. Juga itu membantu ya. Iya, kalau mau beli apa-apa kan Kak, kayak benar. tadi Shopee, kita mau beli apa-apa pasti pakai sosial media, teknologi lagi. Strategi marketing juga bisa di teknologi ya Kak. Iya, Kita promosi iklan-iklan juga di. Sosial media lagi. Berarti itu sangat apa ya? Sangat terikat ya teknologi itu dengan startup itu bisa membangun. Oke, tadi kita udah ngebahas banyak banget tentang startup, dari jenis-jenis startup yang naik, startup yang turun, terus hubungan teknologi dan startup. Pokoknya kita bakal nyimpulin mungkin ya kakak-kakak tentang startup ini. Jadi yang dapat aku simpulin ini dari tadi penjelasan Kak Indah sama Kak Laura itu, startup dapat dikatakan sebagai perusahaan modern yang bergerak di bidang teknologi dan inovasi ya Kak, dan dinilai cocok dengan karakteristik generasi kayak kita. Ada lagi yang Iya tambahin? Kak, terus juga kan anak muda zaman sekarang itu luas banget kreativitasnya, terus berjiwa entrepreneurship banget, Wow. terus pekerja keras yang tadi aku bilang juga, ya kan Kak. Jadi cocok banget untuk sekarang itu kita anak muda untuk membuka startup. Oke, Kak Indah sendiri ada yang mau ditambahin nggak nih? Iya, jadi dari yang kita teknologi tadi kan, teknologi itu perannya penting banget di dalam startup karena bisa membantu pengembangan startup itu sendiri gitu. Oke. Berarti udah banyak yang kita bahas tentang startup sama kakak-kakak di sini, yang pasti semoga membantu nih buat teman-teman yang di rumah nih. Makasih loh Kak Indah, Kak Aura udah nyempetin hadir ke sini, udah mau berbagi tentang startup sama teman-teman yang di rumah. Oke. Kita mungkin bakal tutup podcast kali ini tentang startup. Sebelum kita tutup, ada kata-kata nih. Apa yang mau disampaikan sama teman-teman yang di rumah? Oke, semoga juga di generasi kita startup makin maju. Amin. Dan kita bisa membuka startup yang luar biasa untuk negara ini. Benar. Ya kan? Apalagi anak-anak muda zaman sekarang kan, semoga bisa terinspirasi ya membuat Iya. startup gitu. Makasih loh Kak Aura. Iya. Kak Indah. Nih, guys, kita bakal tutup podcast kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan, menonton kita, melihat kita, mendengar kita membahas tentang startup. Tanpa berlama-lama, terima kasih. Bye. Gimana tadi? Aku udah bener nih. Bukan nggak jadi Hidup kreatif kita. Thank you semuanya. Body and an icon, man, I'm a girl about a 10. I should fuck her in the